Iya, iya kan Mei? Iya, itu susah betul aku nyari jawaban itu kayak berulang-ulang terus. Kesel nggak sih kalau udah gitu? Banget pokoknya. Yang ganda, jawabannya nggak ada. Iya banget, tahu nggak sih? Itu kayaknya soalnya sih yang salah. Makanya. Kayak, Entah soalnya yang salah, apa memang dibilang dan ini nggak ada jawabannya? iya. Kayaknya. Jadi sih. Tunggu dulu. Embun mana? Oh iya. Oh iya. Tunggu nggak sih sama embun yang akhir-akhir ini berubah banget? Iya. Dia berubah banget. Mulai dia kayaknya kalau ada masalah-masalah itu nggak pernah mau cerita nggak sih sama kita? Padahal dia kan juga bagian dari kita nggak sih? Embun, kamu kenapa? Kamu bisa cerita sama kita kalau kamu mau cerita. Bener banget. Iya Rembun, kita semua sedih jika melihat kamu seperti ini. Iya, ceritakan saja pelan-pelan. Kita semua akan mendengarkan semua keluh kesahmu. Sakit sekali jika ingin menceritakannya. Makin sakit jika terus menahannya. Cerita aja ke kita. Aku takut jika akan menjadi beban untuk kalian. Pulang sekolah ini kamu ke rumahku aja. Mungkin kamu gak bisa cerita secara leluasa karena ini posisinya di sekolah. Nanti pas kamu udah di rumah kamu bisa cerita. Ide yang bagus. Semua bakal kasih respon yang terbaik. Di mama gimana ngomong? Di Padat Karya sih, dekat kok. Ntar main aja. Kayaknya kita harus bawa di mana deh? Iya tahu, iya. Nggak susah kok jalannya. Share apa ya? Yang Oke. Tapi siapa aja di grup. Oke. Kamu udah berapa masuk juga kan? Iya udah. Ya. Iya. Iya, masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, masuk. Iya. Oh iya, mana deh? Nggak tahu. Mana kita pulang sih. Iya. Jadi tadi berangkatnya nggak barengan sama Manda? Enggak. Coba aku telepon ya. Iya, aku berkata. Kita coba telepon Manda kali ya. Supaya nanti dia ada kabar. Soalnya tiba-tiba banget nggak itu. Jadi soalnya pas di sekolah dia nggak kan? Iya. Nara, kamu kenapa? Aku nggak ikut kita buat ngumpul. Iya. Sudah sorry ya, soalnya ibuku lagi sakit. Ini aku udah mau berangkat ke rumah sakit. Bilang juga ya ke Rembun kalau aku nggak bisa datang. Oh gitu. Oh oke. Cepat sembuh ya buat ibunya. Iya, cepat sembuh ya. Iya. Ah iya. Ya udah. Ini kita mau lanjut ngobrol sama Rembunnya dulu. Makasih ya. Dadah. Oh begitu. Semoga ibunya Nara cepat sembuh ya. Baiklah, boleh diceritakan sekarang Rembun. Jadi seperti ini, beberapa waktu lalu aku bertemu dengan teman lamaku. Tentunya aku sangat bahagia karena membutuhkan waktu lama untuk kita bertemu. Aku menuju salah satu kafe yang sudah kita rencanakan waktu itu. Lalu, setelah aku membuka masker, temanku memberikan respon yang tidak enak. Tentunya membuatku sangat berpikir, apakah aku emang seperti yang ia bicarakan? Temanku berkata, mengapa wajahmu menjadi jerawatan sekarang? Kamu terlihat lemas, banyak masalah ya? Kamu berubah sekali penampilannya, masih cantik di tahun sebelumnya. Aku tidak mengerti apa yang membuat ia berkata seperti itu. Tentunya aku sangat terkejut. Aku langsung memakai maskerku kembali dan membuatku kepikiran hingga saat ini. Terkadang omongan orang memang sangat jahat, tidak berpikir sebelum bicara. Rembun, dengarkan aku. Kamu boleh merenung karena suatu hal yang membuatmu rapuh. Tapi kamu gak pantas kalau misalkan merenung cuma gara-gara omongan yang bikin kamu sakit. Apalagi omongan orang itu yang mengungkit tentang keburukan ataupun kekurangan dari kamu. Kamu harus ingat, Tuhan itu udah menciptakan kita sebaik-baiknya. Jadi kamu gak pantas untuk dijadikan patokan omongan orang-orang yang bikin kamu sakit buat jadi patokan kamu ke depan, ke hari-hari seterusnya. Aku setuju dan itu benar. Punya masalah dengan jerawatan yang muncul atau postur tubuh yang berubah, itu semua wajar. Nah, itu benar.
Kamu cantik untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Sulit sekali rasanya jika ingin menerima diri sendiri, belum lagi dengan omongan orang di sosial media. Jahatnya mereka itu karena mereka tuh iri sama kamu. Jika kamu makin lemah, mereka akan makin bahagia. Dan pastinya akan merasa lebih puas karena berhasil membuatmu jatuh dari semangat yang sudah kamu raih. Lihat deh quotes ini. Kalau kamu lagi sedih, kamu boleh datang ke aku atau teman-teman. Walaupun aku nggak bisa marahin orang yang jahatin kamu, tapi aku bisa meluk kamu kok. Kamu harus bisa memahaminya bahwa apapun yang kamu lakukan semuanya sudah lebih dari cukup. Dan mereka akan lebih mudah menjadikan kamu di saat puncak kebahagiaan kamu. Jadi jangan mudah goyah sama orang yang gak berguna. Ambil aja sisi positifnya. tentunya karena masih banyak banget hal-hal positif yang harus kamu lakukan. Jadi jangan jadikan omongan ataupun patokan ataupun pendapat orang lain yang negatif dijadikan patokan hidup kamu. Karena kamu masih punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal positif tentunya untuk kamu dan diri kamu sendiri. Nangis itu wajar, kamu sedih itu juga wajar. Jadi gak apa-apa kalau misalkan kamu mau nangis kuat-kuatnya buat ngeluapin semua masalah yang ada di dalam diri kamu. Tapi ingat, perubahan dan pubertas yang ada di dalam diri kamu itu semuanya wajar. Jadi jangan insecure ataupun sedih berlebihan cuma gara-gara perubahan yang ada di dalam diri kamu. Kita semua cantik, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap diri kita sendiri. Dan tentunya berterima kasih juga sama diri kamu karena udah bisa diajak kerjasama untuk bertahan sampai sekarang. Kita semua mewakili diri kamu. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Kita semua bangga denganmu. Terima kasih ya guys. Aku sebelumnya tidak pernah mendapatkan respon seperti ini dan aku sangat bahagia bertemu dengan kalian. Aku mulai sadar bahwa omongan orang tidak terlalu penting di kehidupan kita. Yang penting adalah diri kita sendiri. Terima kasih ya sekali lagi. Sama-sama. Teman-teman Daisa pulang dengan senyuman yang sudah kembali. Bahagia sekali rasanya. Dan banyak pelajaran yang bisa dipetik dari semua ini. Kita nggak perlu menjadi orang lain untuk terlihat sempurna. Jadi diri sendiri aja. Kita hidup bukan untuk menjadi sempurna di mata orang, melainkan untuk menjadi berguna. Perlu diingat, kamu indah dengan caramu sendiri, bukan dengan caranya orang lain. Kecewa tak selamanya buruk. Ia mengajarimu bagaimana untuk bangkit setelah terluka, dan bagaimana untuk tidak percaya pada manusia sebegitunya. Harus ingat satu hal ini, kita tidak akan menemukan obat sebelum kita merasakan sakit, kita tidak akan sembuh jika tidak merasakan sakit, dan kita tidak akan merasakan bahagia sebelum kita melewati proses pahitnya. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari selanjutnya tanpa menjadikan omongan orang lain sebagai patokan di hidup kita.